Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Selina Azhara, kemudian Lina Salma Khairunisa, Pak Yusadi, akan mempresentasikan materi mengenai asteroids dari buku Plant Systematics Second Edition oleh Michael G. Simpson. Asteroids merupakan kelompok utama Eudikotil yang terdiri dari sebagian besar angiosperma secara keseluruhan. Asteroid terbagi menjadi 14 ordo. Asteroid termasuk golongan tanaman yang cukup terkenal dan penting dalam ekosistem. Contoh yang cukup kita kenal yaitu blueberry, teh, mint, tomat atau kentang, wortel, dan sebagainya. Nah, ini merupakan daftar dari 14 ordo asteroid, yaitu ada Cornales, Ericales, Lamids, Boraginalis, Gentianales, Lamiales, Solanales, Campanulids, Escaloniales, Bruniales, Apiales, Paracrypiales, Dipsacales, dan Asterales. Yang pertama yaitu Cornales. Cornales terdiri dari 7 famili, yaitu Cornaceae, Curtisiaceae, Rubiaceae, Hydrangea, Hydrostasiaceae, Loasaceae, dan Missaceae. Namun hanya 2 yang akan kami bahas secara rinci di sini. Yang pertama Cornaceae. Cornaceae atau dogwood family. Dogwood itu adalah semak atau pohon kecil di daerah beriklim utara yang menghasilkan kayu keras. Cornaceae merupakan famili dari ordo Cornales. Sebagian besar mereka adalah pohon dan semak berwarna hijau. Cornaceae memiliki 2 genera, yaitu Alangium dan Cornus, yang memiliki 80-85 spesies yang tersebar di bumi. Kemudian, Cornaceae umumnya tersebar di daerah beriklim utara. Daunnya sederhana, penuh dan tidak menyirip, berseberangan, dan ekstipulat. Ekstipulat itu tidak memiliki stipula. Stipula itu biasanya adalah organ pelengkap daun yang biasanya berada pada pangkal daun. Kemudian bunganya itu biseksual atau bunga sempurna. Apomorfik, berbentuk bintang seperti pada gambar ini. Dan epigin. Epigin itu nah ini epigin. Jadi kedudukan atau posisi perhiasan bunganya itu lebih tinggi dibanding bakal buahnya. Kemudian kelopaknya itu berbentuk apocephalus, syncephalus, dan tubular pada beberapa bunga jantan berkelamin tunggal dengan 4 sepal. Tipe perbungaannya adalah sima dengan kelopak yang mencolok di beberapa taksa. Ini contohnya tipe perbungaan sima itu seperti ini. Kemudian daun mahkotanya apopetalus dengan 4-5 kelopak valvat atau imbriket. Apopetalus itu seperti ini contohnya. Kemudian benang sarinya itu berjumlah 4-5, biasanya alternipetalus uniseriat. Kemudian style itu soliter, banyak karpel, plasentanya apikal dan tergantung, ovulanya bersifat anatropus, nektar biasanya terdiri dari piringan anular intrastaminal. Ini nektarnya ada di sini. Kemudian buahnya biasanya berbiji, ujungnya berlekuk endokarpa, bijinya endosperm. Ini merupakan rumus bunga dari Cornaceae.
Keempat itu adalah kelopaknya ada 4, kemudian terdapat 5-7 pada bunga jantan, kemudian daun mahkotanya ada 4-5 pada bunga betina, benang sarinya terdapat 4-5, dan putiknya memiliki 2-4 karpel, dan dia termasuk inferior. Selanjutnya adalah Loasaceae. Loasaceae ini tersebar di Amerika, Afrika Barat Daya, dan Arab, mencakup beberapa tanaman hias yang dibudidayakan. Terdapat 14-18 genera, yaitu sekitar 265-300 spesies di permukaan bumi. Loasaceae terdiri dari tumbuhan, semak, atau pohon kecil dengan trikoma yang mengandung silicifikasi, aren, menyengat, atau kelenjar apikal. Daunnya sederhana, berbentuk spiral atau berlawanan. Tipe perbungaannya itu tirsa atau tiruan, atau bunga soliter. Bunganya biseksual, aktinomorfik, epigin atau hipogin. Kelopaknya apocephalus dengan 5 helai. Apocephalus itu jadi berlepasan seperti ini, jadi nggak dempet, dengan 5 helai. Imbricate, persisten, sepal. Selanjutnya, corolla berbentuk apopetalus atau basalisim petalus dengan 5 kelopak. Cymbiform, yaitu berbentuk perahu di beberapa taksa. Benang sari berjumlah 5 sampai lebih dari 12 atau tahingga, infinite. Kemudian antipetalus terhubung secara basal. Gynosium syncarpus. Gynosium syncarpus itu adalah karpel yang berlekatan pada putik dengan ovarium superior atau inferior, memiliki 3-5 karpel dan biasanya 1 lokula. Lokula itu merupakan rongga. Plasenta biasanya parietal, letaknya berada pada layan daun. Jarang yang letaknya axial atau apikal. Kemudian ovulanya hemitropus uniteknik, yaitu berbentuk tapal kuda. Buahnya berbentuk kapsul dan bijinya dengan atau tanpa endosperm. Ini rumus bunganya K5. K5 itu kelopak, memiliki kelopak dengan 5 kelopak. C5 daun mahkotanya ada 5. K5 itu benang sarinya ada 5, atau ada yang mencapai 10 sampai infinite, lebih dari 12 benang sari. Kemudian G-nya itu putik dengan 3-7 karpel dengan posisi ovulanya itu superior atau inferior. Nah, ini yang tadi ovula hemitropus uniteknik ini seperti ini bentuk ovulanya. Kemudian ordo yang kedua ada Ericales. Ericales adalah kelompok besar yang terdiri dari 25 famili. Namun hanya 8 diantaranya yang dibahas di buku ini. Ericales mulai mendiversifikasi sekitar 110 juta tahun lalu di dalam Indo-Malaysia dan Neotropik. Yang pertama ada Balsaminaceae. Terdapat 2 genera dengan 1000 spesies. Balsaminaceae tersebar di Amerika Utara bagian timur dan utara, Afrika Tengah atau Selatan, Eropa hingga Asia Tenggara. Digunakan sebagai pewarna kosmetik, obat-obatan lokal, tanaman yang dapat dimakan, dan tanaman hias populer.
Balsaminase terdiri dari tumbuhan, yaitu subshrub atau semak-semak pendek atau pohon yang sangat kecil. Batang bawah tanahnya merupakan umbi atau rimpang. Batang udara transparan. Daunnya sederhana, biasanya spiral, berlawanan atau melingkar, dan ekstipulat, tidak memiliki stipula. Bunganya biseksual, zigomorfik, yaitu simetri bilateral. Biasanya resupinate itu bunga yang membungkuk ke belakang dengan wajah atau permukaan yang menghadap ke atas. Ini seperti ini contohnya. Kemudian dia hipoginos. Hipoginos itu jadi dasar bunganya memiliki permukaan yang bulat. Kemudian kelopaknya aposepalus dengan 3-5 sepal membentuk ramping ke bawah. Jadi kelopaknya makin ke bawah itu makin ramping, makin ke atas makin lebar. Tipe perbungaannya adalah sima atau bunga soliter. Sama seperti tadi ini bentuknya. Tipenya sima. Kemudian korolanya itu simpetalus atau apopetalus dengan kelopak. Benang sarinya berjumlah 5, melingkar, monadelphous, yaitu filamen atas dan kepala sari terhubung. Kepala sari menyatu membentuk stigma penutup kaliptra. Terdapat 3-4 sporangia. Sporangia dengan trabekula seperti benang yang partisi jaringan sporogen. Gynosium syncarpus dengan ovarium superior, 4-5 karpel dan locula. Plasentanya aksilar dengan ovula anatropus, bitekmik atau unitekmik, satu hidroka atau infinite impression anter per karpel. Jadi ada yang memiliki satu anter atau benang sari, dan ada juga yang lebih dari 12 atau infinite benang sarinya, per karpelnya. Kemudian ini adalah rumus bunganya. K3 itu berarti memiliki 3 kelopak. Kemudian C5, daun mahkotanya ada 5. Terus A5, benang sarinya ada 5. G5, putik dengan 5 karpel dan superior. Kemudian selanjutnya Ericaceae. Ericaceae biasanya tumbuh di tanah asam dengan berbagai spesies, misalnya itu contohnya adalah spesies Erica. Berdominan di komunitas rawa, moorland atau heathland dengan distribusi di seluruh dunia, yaitu di daerah beriklim sedang dan tropis. Pada iklim tropis biasanya kebanyakan di pegunungan. Berfungsi sebagai tanaman hias yang dibudidayakan, terutama rhododendron atau azalea dan erica. Spesies Vaccinium termasuk blueberry dan cranberry. Terdapat 117-126 genera dengan 3.850-3.995 spesies. Erica terdiri dari tanaman tahunan, hermaprodit, 2 kelamin, dan berbentuk semak dan pohon kecil. Beberapa taksa bersifat achlorophilus dan mikotropik, yaitu makan jamur. Jadi dia memperoleh nutrisi dari jamur mycorrhiza di dalam tanah yang pada gilirannya memperoleh nutrisi dari akar tanaman vaskular. Daunnya sederhana, ekstipulat, tidak memiliki stipula, spiral, berlawanan atau lingkaran, kadang-kadang dengan pulpinus basal, hijau, umumnya berbentuk coriaceous
lebar dan relatif datar dengan venasi jaring menyirip. Akarnya merupakan mycorrhiza endotrofik. Mycorrhiza itu adalah fungi yang bersimbiosis dengan tumbuhan. Tipe perpungaannya adalah rumpun atau ras. Fascicula, bunga soliter. Fascicula itu jadi bunganya itu tumbuhnya berdempetan atau berdesakan nih, seperti gambar yang ini. Jadi bunganya numbuhnya dempet-dempet. Kemudian bunganya itu biseksual, aktinomorfik, brakteat dengan 2 brakteol, hipogin atau epigin. Kelopaknya apocephalus dengan 5 atau 2 sampai 7 sepal valvat atau imbriket. Kemudian korolanya simpetalus dengan 5 lobus atau kelopak yang berbelit-belit. Kemudian benang sarinya itu 5+5 melingkar, biasanya Opdiplostemonos dan Biseriat. Nah, ini rumus bunganya K5, kelopaknya ada 5, C5 daun mahkotanya berjumlah 5, A5+5 benang sari dalam 2 lingkaran. Jadi 5 di dalam vertil dan 5 lagi di luar vertil. G-nya 5, jadi memiliki putik dengan 5 karpel. Terus biasanya itu dia tipe superior atau inferior. Kemudian selanjutnya ada Fouqueriaceae. Fouqueriaceae terdiri dari semak atau pohon seromorfik. Fouqueriaceae tersebar di barat daya Amerika Utara. Fouqueria splendens atau Ocotillo ditanam secara lokal sebagai pagar. Ini bisa dilihat gambarnya seperti ini, contohnya. Kemudian Fouqueria columnaris adalah Pachycalo spektakuler dari gurun Meksiko. Ini, yang ini. Kemudian daunnya sederhana, tidak terbagi, berbentuk spiral dengan pucuk panjang yang membentuk petiolar. Ini seperti ini gambar yang cek contohnya. Kemudian bunganya itu biseksual, aktinomorfik, dan hipogin. Hipogin itu jadi kedudukan periasan bunganya lebih rendah dibanding bakal buah. Seperti ini. Jadi ovarinya itu tipe yang superior. Kemudian kelopaknya apocephalus dengan 5 sepal imbriket. Imbriket itu membuka. Jadi sepal itu membuka. Kemudian daun mahkota simpetalus berjumlah 5 berbentuk tabung atau lobus imbriket. Kemudian benang sarinya berjumlah 10 sampai infinite atau lebih dari 12 benang sari dan berbentuk seragam, jadi sama. Kepala sarinya berbentuk longitudinal, bijinya merupakan endosperm, dan ovarium tipenya itu superior, ini seperti gambar yang ini, yang J. Memiliki 3 karpel dengan 3 lokula di dasar, 1 di puncak. Kemudian ada Myrcinaceae yang merupakan subfamili dari keluarga Primulaceae dalam urutan Ericiales. Sebelumnya ini dikenal sebagai keluarga Myrcinaceae atau keluarga Myrcin, terdiri dari 41 genera dan sekitar 1.435 spesies. Terdiri dari pohon, semak, liana, atau herba, yaitu tumbuhan yang dapat menjadikan obat. Biasanya terdapat resin atau rongga
pada daun, bunga atau buah yang berwarna kekuningan kehitaman, kelenjar, berbentuk titik atau garis, pada beberapa taksa memiliki trikoma kelenjar. Next. Kemudian Myrcinaceae tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah tropis. Manfaatnya yaitu sebagai tanaman hias yang dapat dibudidayakan, contohnya itu Ardisia crenata dan Myrcina africana, dan tanaman obat yang digunakan secara lokal, Ageseras vivipar, merupakan komponen penting dari hutan bakau. Daunnya sederhana, spiral atau berlawanan, expullate yaitu bebas, bunga majemuk, Brassiaceae fascicle atau corm, yaitu berbentuk cawan yang melindungi daun, bentuknya seperti payung. Bunga kecil, biseksual yaitu sempurna, mempunyai kelamin betina dan jantan, actinomorfik atau beraturan, hipogini. Kemudian ada Perian, Biseriat, dan Diclamideus, yaitu kemudian ada kelopak terhubung secara basal dengan 4-5 lobus. Selanjutnya ada mahkota yaitu Sympetalaus dengan 4-5 lobus, Imbricate, convolute atau valved lobus. Benang sari berukuran 4-5, Antipeuleus, Epipetalaus pada corolla tube, Monadelphous di beberapa taksa. Anter, kepala sari, longitudinal atau pembukaannya secara membunjur dengan celah bukaan menghadap ke atas tegak lurus. Kemudian atau bisa juga porsiadal dalam dehiscens, yaitu terdapat pori-pori di atas anteranya. Kemudian ada Gynosium syncarpus dengan ovarium superior, yaitu alat kelamin betina, terdiri dari 2 atau beberapa karpel yang saling berdekatan dengan ke atas ukurannya. Lalu ada buahnya, yaitu beri berbiji atau kapsul berbiji 1 sampai infinite. Bijinya berminyak, endospermous, yaitu kotiledonnya tipis, endosperma diserap oleh kotiledon saat biji berkecambah. Jarang exalbuminous. Selanjutnya. Kemudian ada famili dari Polemoniaceae, famili Phlox, tumbuhan berbunga yang terdiri dari 18 sampai 23 genera, sekitar 375 sampai 385 spesies. Terdiri dari tumbuhan tahunan atau abadi, semak, liana atau pohon kecil. Daunnya sederhana atau menyirip, spiral, berlawanan, atau melingkar. Memiliki daun penumpu, yaitu extipulat. Tipe perbungaan pada bagian kepala cyme atau bunga soliter. Bunga biseksual, actinomorfik, atau zygomorfik. Zygomorfik itu tidak beraturan. Sedangkan hipogini yaitu next. Selanjutnya ada Perian, yaitu Biserate dan Diclamideus. Kelopak
Syncephalus dengan 4-6 lobus. Mahkota Sympetalis dan berputar, membentuk sulfur atau bilabiat dengan 4-6 lobus, berbelit-belit di kuncup. Benang sari 4-6 melingkar, Alternipetalous uniseriat Epipetalous dimasukkan pada tingkat yang beberapa pada corolla tube di beberapa taksa. Kepala sari longitudinal dalam dehiscence. Gynosium sicarpus dengan ovarium superior, 3 karpel dan 3 locula. Cabang gaya dan stigma adalah 3. Penempatan atau plasenta itu aksil, ovula adalah anatropous untuk hemitropous, unitegemix 1 sampai lebih dari 12. Nektar terdiri dari cakram nektarifert melingkar di sekitar dasar ovarium. Buahnya berbentuk kapsul, biasanya pecah membujur, biasanya bersifat endospermous. Memiliki persebaran di Amerika, terutama Amerika Utara bagian barat dan Eurasia. Kegunaannya di bidang ekonomi sebagai tanaman hias yang dibudidayakan. Contohnya Cobaya, Gilia, Ipomipsis, Phlox, dan Polemonium. Selanjutnya ada Primulaceae, famili Primose, 9 genera, sekitar 900 spesies, merupakan tanaman berbunga herba dan berkayu. Terdiri dari tumbuhan tahunan atau abadi, jarang subsemak atau semi-semak. Daunnya sederhana, basal atau rosulate, exculate, spiral, berlawanan atau melingkar. Perbungaannya berupa scaphos-head, malai, umbel, atau bunga soliter, yaitu satu kuntum pada tanaman. Sedangkan malai, bunga bercabang-cabang. Setiap cabang memiliki bunga yang bertangkai, yang mekarnya bergantian dari arah bawah ke atas. Bunga Bracteate, yaitu daun pelindung melindungi bunga majemuk atau berbentuk payung. Biseksual, bunganya sempurna. Actinomorphic, bunganya beraturan. Jarang sekali tidak beraturan. Perien, benang sarinya yaitu Biserate dan Diclamideus. Kelopaknya itu Simpelaus dengan 5 lobus. Kemudian mahkota di Primulaceae bersimpulosa dengan 5 lobus, berbelit-belit atau imbrisate. Benang sari 5, banyak kelopak atau sepal, melingkar, menyatu, dimasukkan pada 2 tingkat taksa pada individu heterostylus yang berbeda. Antipetalous, Epipetalous dari corolla tube dengan staminoda. Anticephalous terdapat di beberapa taksa. Kepala sari di tesal dengan 2 kepala sari, keduanya terhubung atau 2 ruang kepala sari. Kemudian ada intorse, yaitu arah keluar polennya ke arah dalam, dan longitudinal atau perisidal. Gynosium sicarpus dengan ovarium,
superior, setengah inferior, berarti setengah ke bawah di Psalmolus, dengan 1 rongga dan biasanya 5 karpel, seringkali dengan septa parsial di dasar ovarium. Heterostylus di beberapa taksa. Penempatannya itu pusat bebas, ovula adalah anthropous atau Sapilotropous di teknik. Buahnya berbentuk kapsul, berbentuk katup, sirkumisil, atau tidak ada pecah. Biji banyak dengan endosperma nostarki. Kotiledon tebal, endosperma diserap oleh kotiledon saat biji berkecambah. Contohnya itu adalah kacang-kacangan, terutama tersebar di belahan bumi utara sebagai tanaman hias yang dibudidayakan seperti Androsaceae melati batu, Sislame, Lysimachia, Locust, dan Primula atau Primrose. Selanjutnya ada Sarraceniaceae, yaitu famili tanaman pitcher, 3 genera, sekitar 15 spesies. Biasanya ini berupa tumbuhan tahunan, jarang sekali semak bentuknya. Batangnya rhizomatous, rimpang, atau ini dimodifikasi sebagai tumbuhan menjalar di bawah permukaan tanah. Daunnya sederhana, menonjol, biasanya dalam roset basal, itu daun melingkar dan rapat berimpitan. Dengan tipe struktural kantong berbentuk tabung, ciri khas sebagai karnivora. Contohnya itu kantong semar yang dapat memikat serangga, di mana serangga akan tergelincir dari mulutnya yang berlapis lilin, lalu tenggelam di cairan kelenjar berisikan enzim untuk mencerna. Serangga ini dijadikan sebagai makanannya. Lalu plasentasinya aksil di bawah, terletak di sudut tengah bakal buah. Parietal dari plasenta yang menonjol di atas. Ovula adalah anthropous, yaitu ovul dengan derajat 180 mendekati tangkai, uniteknik atau biteknik, banyak pada tiap karpel. Sarracea ini memiliki bunga yang besar, biseksual, bunganya beraturan, hipogini, perian itu di Chlamydeus, kelopaknya apocephalus dengan 5, imbrisate, petaloid, sepal, peristen. Mahkota apopetalus dengan kelopak daun 5, imbrisate, daun mahkota. Benang sari yang berukuran 10 sampai lebih dari 12, antara basah, Gynosium syncarpus, dengan ovarium superior dan 3-5 karpel, unilokular di apex ovarium, 3-5 lokular di bawah. Buahnya adalah kapsulosulisidal. Sarraceniaceae ini tersebar di Amerika Utara bagian timur dan barat, serta daratan tinggi guana di Amerika Selatan. Biasanya tumbuh di habitat berawa asam yang ketersediaan nitrogennya rendah. Kegunaannya sebagai kepentingan ekonomi, yaitu tanaman hias yang dapat dibudidayakan.
Selanjutnya ada Teaceae, keluarga teh, 7 genera, sekitar 1995 sampai 240 spesies. Terdiri dari pohon dan semak, liana biasanya memiliki trikoma uniseluler. Daunnya sederhana, utuh, atau bergigi spiral, expulet, bebas, evergreen, biasanya hijau. Perbungaannya adalah bunga soliter, ketiak daun atau raceme, yaitu tangkai atau malai. Bunganya besar, memiliki kelamin biseksual, bunganya beraturan, aktinomorfik, hipogini atau jarang epigini dengan 2 sampai 12 impatiens, brakteol. Varian di Seriat dan di Chlamydeus, kelopak dan mahkota intergrading di beberapa taksa. Kelopak basal Sicephalus dengan 5 lobus imbricat, terkadang peristen dan akrescent. Daun mahkota Apopetalus atau basal Sympethalus dengan 5 kelopak atau lobus melilit. Benang sari banyak, berkembang secara sentrifugal dari dalam keluar. Apostemanus atau basaliconet di beberapa taksa terhubung dalam 5 bundel kelopak berlawanan, anter berbentuk longitudinal, jarang poricidal dalam dehiscence. Inoecium syncarpus dengan ovarium superior berada di atas atau jarang inferior yang berada di bawah. Karpel 3 sampai 5 dan lokula sebanyak karpel. Penempatan adalah aksil, ovula anatropus atau capilotropous di teknik 2 per karpel. Nektar sering ditemukan di dasar benang sari. Buahnya memiliki bentuk kapsul loculicidal, jarang septicidal, yaitu lembek. Benih sebagian besar bersifat exalbuminous. Terdapat di daerah beriklim tropis dan hangat. Manfaatnya pada daun yang digunakan untuk membuat teh biasa, berwarna hijau, tidak difermentasi. Ada juga yang berwarna hitam, difermentasi, ditambah beberapa tanaman hias yang dibudidayakan, termasuk Camellia sp. Lamit, ada lamit kelompok monofiletik dari 5 ordo, yaitu Garriales, Boraginales, Gentianales, Lamiales, dan terakhir Solanales. Untuk Garriales, di sini ada 2 famili, yaitu Garriaceae sama Euchromiaceae. Tapi yang bakal dibahas di sini cuma Garriaceae aja. Untuk Garriaceae ini termasuk ke famili Rumbaysutra, yang dimana ini tuh merupakan keluarga kecil tumbuhan yang biasanya dikenal sebagai Jumbaysutra. Nah, di sini tuh Garriaceae ini terdiri dari 2 genera, yaitu Aucuba dan Garrya, dengan sekitar spesies itu 17-19. Nah, biasanya terdiri dari pohon Dioecious atau kelompok tanaman yang putik dan benang sarinya tidak berada dalam satu bunga yang sama, atau tanaman yang sama.
dan semak belukar. Untuk daunnya itu sederhana, terletak berlawanan satu sama lain, dan juga dia tidak memiliki daun penumpu atau ekstipulate. Terus dia memiliki 4 benang sari berbentuk alternisepalous. Alternisepalous itu tuh stamen yang terdapat di lingkaran luarnya alternating dengan si petalsnya itu. Terus kepala sarinya ini berbentuk longitudinal dalam dehiscense. Dehiscense itu tuh terbuka lapisan partialnya itu secara total, terus dan ditekal. Terus untuk daun bunganya ini, daun bunga betinanya itu absentor 2-3 karpelat. Penempatannya apikal dan ovulanya ini bersifat anatropous. Anatropous tuh bentuk ovul yang nucellus yang letaknya tuh terletak di bagian bawah gitu. Terus habis itu uni teknik ini tuh ovulnya itu dengan 1 integumen. Habis itu buahnya ini beri kering ketika matang, bijinya juga berjumlah 1-2 per buah dan sifatnya ini endospermous berminyak. Terus penyebarannya ini hingga Amerika Utara bagian barat dan bagian tengah. Gariaceae ini juga banyak digunakan untuk pengobatan lokal dan budidaya tanaman hias. Untuk Boraginales nih cuma punya 1 famili yaitu Boraginaceae, namun ordo digunakan sebagai pengelompokan yang tentatif. Terus Boraginaceae ini merupakan satu-satunya famili dari ordo Boraginales yang terdiri dari 142 sampai 148 genera, sekitar 2.450 sampai 2.740 spesies. Boraginaceae ini terdiri dari tumbuhan, semak, pohon, jarang liana, seringkali dengan sisa-sisa berbulu atau hispid. Bentuk daunnya ini sederhana, spiral atau berlawanan, dan menonjol. Tipe perbungaannya itu amonokasial, scorpioid, cime, atau sering berputar, jarang dari bunga ketiak soliter. Bunganya umumnya itu berkelamin ganda atau biseksual, heterostilousin, atau tanaman yang mempunyai tangkai putik yang lebih panjang dari tangkai sarinya dalam beberapa taksa, dan actinomorphic atau zygomorphic. Nah, actinomorphic ini tuh bunga yang memiliki kelopak dalam sebuah lingkaran pusat bunga atau simetri radial. Terus daun bunganya itu biserate. Biserate itu dari 2 lapis sel gitu, dan Dichlamydeus atau kedua periasan bunganya itu ditemukan dalam bunga namun tidak hipatium. Nah, hipatium ini tuh merupakan dasar periasan bunga yaitu sepal dan petal. Terus untuk Boraginaceae kelopaknya itu berbentuk syncephalous dengan 5 sepal atau lobus imbricate. Lobus imbricate ini tuh kayak bertolak gitu. Terus daun mahkotanya ini berbentuk sympetalis, salver atau berputar dengan 5 convoluteur imbricate lobus. Terus benang sarinya berjumlah 5, berbentuk melingkar, epipetalous, dan corolla tube. Epipetalous sendiri itu merupakan keadaan bunga di mana pangkal benang sarinya ini melekat sama mahkota bunganya. Terus habis itu kepala sarinya berbentuk pecah membujur atau longitudinally dehiscent.
Ovulanya bersifat anatropis hingga hemitroposa, memiliki nektar di beberapa bagian sebagai cincin pada pangkal ovarium. Terus Boraginaceae ini juga memiliki buah berbiji dan bersifat endosperm. Untuk Boraginaceae ini secara tentatif dibagi menjadi 6 subfamily. Yang pertama itu ada Boraginoideae, terus yang kedua itu Cordionidae, terus yang ketiga Eretioideae, Heliotropoideae, Hydrophiloideae, dan Lenoideae. Untuk yang Boraginoideae itu biasanya berupa tumbuh-tumbuhan dengan 4 ovarium lobus dalam bentuk 4 ovarium lobus dalam. Terus Ginobasic itu merupakan bunga yang umumnya tuh memiliki gaya yang berasal dari lobus dalam ovarium. Dan Ascisocarp, buah biasanya 4. Untuk Cordioideae ini pohon ovarium dengan terminal bercabang 4, buah berbiji dengan endokarp 4 lokuler. Boleh di next. Halo, ada suaranya nggak? Ya, ini ada umumnya itu pohon dengan 4 ovarium lobus. Boleh di next yang Heliotropoideae. Untuk yang Heliotropoideae ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan atau semak, ujung batang tidak bercabang dengan kepala putik pendek. Terus untuk yang kelima ada Hydrophiloideae, terdiri dari pohon, semak, atau tumbuhan. Ovarium tidak berlubang, buah kapsul biasanya 1 lokuler. Dan untuk yang terakhir dari Boraginaceae ini yaitu Lenoideae, tumbuhan parasit aklorofil, akar parasit dengan kapsul berdaging sirkumisil. Untuk Gentianales terdiri dari 5 famili yaitu Apocynaceae, Gelsemiaceae, Gentianaceae, Loganiaceae, Rubiaceae. Tapi yang bakal dibahas di sini hanya 3. Untuk Apocynaceae ini merupakan salah satu famili dari ordo Gentianales yang terdiri dari 380 sampai 415 genera, yaitu sekitar 4.555 sampai 4.700 spesies. Apocynaceae ini terdiri dari liana, pohon, semak atau tumbuhan dengan lateks yang ada di dalam jaringan. Batangnya sukulen di beberapa taksa, misalnya Stapelioid.
Daunnya sederhana, tidak terbagi, kadang-kadang berkurang, berlawanan, melingkar, atau jarang spiral, biasanya menyembul. Tipe perbungaannya ini cime, raceme, atau bunga soliter, yaitu perbungaan yang sederhana. Terus bunganya berkelamin ganda atau biseksual, aktinomorfik, dan hipogini. Kelopaknya biasanya Cincellapous dengan 5 lobus imbricate atau valvet. Daun mahkotanya berbentuk sederhana dengan 5 lobus berbelit-belit. Benang sarinya terdiri dari 5 alternipetalus, epipetalus, apostemous, sampai monadelphous. Ginoeciumis adalah syncarpous, seringkali hanya terdapat di apikal. Penempatannya apikal, menggantung, atau marginal. Ovulanya ini bersifat anatropus. Buahnya bervariasi dan bisa berupa beri, drupe, atau folikel, dan berbiji endosperm. Banyak mengandung glikosida dan alkaloid. Untuk Gentianaceae, ini merupakan satu famili dari Gentianales yang terdiri dari 85 sampai 87 genera, itu sekitar 1.600 sampai 1.675 spesies, atau biasanya tumbuhan. Bahkan dari Caulus dan beberapa tahun mendapatkan nutrisi di dalam tanah. Daunnya ini sederhana dan tidak memiliki daun penumpuk atau perbungaannya ceme atau bunga soliter. Terus bunga berkelamin ganda atau biseksual, dan aktinomorfik dan hipogini. Kelopaknya biasanya sinkron dengan 4-5 lobus imbricate atau valvet. Daun mahkotanya berbentuk simpetalis, berputar ke bentuk salverform. Salverform itu sendiri tuh merupakan kumpulan dari kelopak yang bersatu membentuk tabung di ujung yang terbuka dengan 4-5 biasanya lobus yang berbelit-belit. Benang sarinya terdiri 4-5 alternipetalous, epipetalous dengan beberapa staminode. Kepala sari berbentuk pecah membujur. Terus Ginoecium adalah syncarpus dengan ovarium superior, bersifat soliter dan terminal. Penempatannya parietal dengan plasenta menonjol dan bercabang. Terus ovulanya bersifat anatropus, unitekmik. Terus nektar sering muncul sebagai lubang pada lobus mahkota. Buahnya ini berbentuk kapsul septisidal atau jarang beri dan berbiji endosperm berminyak. Untuk Rubiaceae, ini tuh bagian dari Caffi family, yang merupakan salah satu family dari ordo Gentianales juga. Terus dia terdiri dari sekitar 563 sampai 611 genera, yaitu sekitar 10.900 sampai 13.150 spesies. Rubiaceae ini terdiri dari pohon terestrial, semak, liana, atau tumbuhan. Daunnya sederhana, tidak terbagi, dan utuh, berseberangan atau deguset, jarang melingkar. Tipe perbungaannya juga sama, yaitu cime, dan jarang dari bunga soliter. Bunganya berkelamin ganda atau biseksual dan biasanya epigini. Terus daun bunganya ini biasanya biserate, meskipun kelopaknya hilang di beberapa taxa.
Untuk kelopaknya biasanya Syncephalous dengan 4-5 atau 0 lobus. Terus untuk daun mahkotanya itu berbentuk simpetalis dengan 4-5 lobus actinomorfik atau bilabiata. Benang sari terdiri alternipetalous atau epipetalous. Kepala sarinya ini berbentuk pecang bujur, syncarpus dengan ovarium inferior. Syncarpus itu tuh berkapel 1 dan ovarium inferior tuh si ovariumnya ini berada di bawah organ bunga lainnya. Penempatan aksilnya itu jarang parietal. Ovula bersifat anatropus untuk hemitropous unitemi. Terus nektar sering muncul sebagai cakram nektarifer di atas ovarium. Buahnya bisa beri dan berbiji endospermous. Selanjutnya, menurut Bryan et al. 2017, studi filogenetik molekuler menetapkan bahwa Cornales sebagai 10 famili dalam 5 kelas, yaitu yang pertama Cornaceae dan Alangiaceae, yang kedua Masticaceae, Missaceae dan Davidiaceae, yang ketiga Curtisiaceae, Brubiaceae, yang keempat Hydrangea dan Loasaceae, dan yang kelima ada Hydrostasiaceae. Namun, hubungan di antara garis keturunan utama ini tidak pasti dan belum diselesaikan dengan dukungan dan penelitian yang kuat. Selanjutnya, menurut Jeffrey P. Ross et al. 2018, hubungan antar famili dalam ordo Eudicotyl Ericales tetap menjadi salah satu masalah yang sering dibicarakan dalam filogenetik Angiosperma. Kemungkinan karena radiasi kuno yang cepat, akibatnya tidak ada pohon yang terkalibrasi dalam waktu yang komprehensif atau analisis biogeografis dari ordo yang diterbitkan. Hasilnya menunjukkan bahwa Ericales mulai mendiversifikasi 110 juta tahun yang lalu di dalam Indo, Malaysia, dan Neotropik, dengan pertukaran antara dua area dan ekspansi keluar dari Indo-Malaysia menjadi area penting dalam membentuk keragaman yang masih ada di banyak famili. Menurut Lehman 2017, penempatan Boraginales dan hubungan dalam keluarga tetap sulit dipahami di zaman modern. Studi filogenetik yang luas, sehingga Gentianales dieliminasi sebagai kemungkinan kerabat terdekat dengan Boraginales. Kemudian, menurut Sukuan Liu dan Starche D. Smith 2020, tanaman kantong rawa Helianthera, keluarga dari Sarraceniaceae, adalah tumbuhan karnivora genus endemik yang berada di dataran tinggi. Analisis ini membuktikan adanya hubungan persaudaraan antara Sarracenia dan Helianthera monofili dari semua subkelas dan bahkan banyak hubungan antar spesies. Monopoli dari Sarraceniaceae terdiri dari 3 marga, yaitu Sarracenia, Helianthera, dan monotipik Darlingtonia, dan menunjukkan bahwa Rhoridulaceae dan Actinidiaceae merupakan saudara dari famili tersebut.
Kemudian terakhir, menurut si et al. 2017-5, genus Theaceae di Asia ada di daerah subtropis hingga tropis di selatan dan tenggara Asia. Terdapat sekitar 20 spesies, termasuk 6 spesies endemik yang ada di Cina. Ditandai dengan biji tipis dan kapsul. Secara sederhana, genus ini termasuk dalam subfamili Theodeae dan biasanya ditempatkan pada suku Gordonae. Analisis filogenetik molekuler terbaru menunjukkan sima berkerabatan dekat dengan Gordonia dan Franklinia, membentuk suku monofiletik dari Gordoniae. Sekian. Baik, sekian dari kami kelompok 8. Semoga apa yang telah kami jabarkan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Lin.